Ini videonya sempat juga saya nonton nih, yang di kereta itu ya. Nah itu juga saya nonton tuh. Jadi orang stroke tiba-tiba diam, dipencet-pencet, tiba-tiba bangun. Bangun. Nah itu gimana? Itu bener atau enggak ini? Nah, ini Kemudian terakhir nih Bang Asnil, Siap. ini soal kesehatan nih penting nih. Pertolongan serangan stroke dengan menekan bawah hidung. Menekan hidung mana? bawah hidung berarti apa bibir ya? Apa sih namanya? kumis, area kumis ya. Area kumis ya. Ya. Ini videonya sempat juga saya nonton nih, yang di kereta itu ya. Nah itu juga saya nonton tuh. Jadi orang stroke tiba-tiba diam, dipencet-pencet, tiba-tiba bangun. Bangun. Nah itu gimana? Itu bener atau enggak ini? Nah, ini karena saya bukan ahli kesehatan ya. Ini sekali lagi kita coba mengulitinya dalam konteks jurnalistik ya. Dalam konteks jurnalistik, apakah fakta ini benar? Kita lihat literatur atau pernyataan dari praktisi langsung ya, dokter. Dan saya coba rangkum sebuah artikel di Halodoc bahwasannya stroke itu karena ini terindikasi stroke ya. Dia disebutin stroke. Nah, stroke itu indikasi berhentinya pasokan darah ke otak gitu ya. Dan karena kurangnya asupan oksigen. Dan menurut Dr. Nurul Fajriah Afiatunisa, seorang dokter di wilayah Banten menyebut, ini saya kutip dari Tirto, memencet bawah hidung tidak berhubungan dengan penghentian serangan stroke. Dan kalau sudah stroke, pasien mau nggak mau pemberian oksigen, obat-obatan, dan itu dari rumah sakit. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi dia bilang memencet di bawah hidung itu bukan obat untuk stroke ataupun solusi untuk orang stroke. Terus videonya itu gimana tuh ya? Ya otomatis ini mengcounter pernyataan tersebut. Hoax jika orang stroke, misalkan kita ketemu orang stroke, tiba-tiba gejalanya kita lihat dia nggak bisa bergerak, kita tekan, ini bukan menyelesaikan masalah gitu. Justru dia jadi sakit malah. Nah, harus segera dibawa ke rumah sakit, pertolongannya oksigen segera gitu. Karena stroke itu berhentinya pasokan oksigen ke otak gitu. Jadi penanganan memang ketika stroke harus cepat dibawa ke rumah sakit ya. Rumah sakit. Karena telat sedikit aja dia bisa langsung lebih parah lagi ya. Karena oksigen nggak mengalir kan. Ya. Karena penyumbatan. Jadi kalau kita pernah nonton videonya, tidak ada hubungan yang related antara ketika stroke terus kita pencet bagian bawah hidung Terus itu dia sembuh, terus gitu dia jadi tiba-tiba bangkit gitu, terus main bola lagi gitu. Itu menurut informasi dari dokter itu tidak ada hubungannya. Ya, jadi bukan sesuatu yang harus diikuti karena dari sisi kedokteran belum pernah ada pengobatan seperti itu. Jadi kalaupun ada gejala stroke, lebih baik kita langsung bawa ke rumah sakit atau puskesmas yang paling dekat aja di tangannya sama dokter. Perlakuan medis gitu. Jadi nggak bisa dilakukan dengan cara. Mungkin kalau untuk dia tetap sadar, kan ada tuh saya lihat juga di tetap sadar gitu kan, untuk dia tidak tertidur misalkan. Tapi memang kalau bawa pencet hidung terus mereka sembuh, itu menurut dokternya nggak ada hubungannya. Dan ini di akun mana sih? Ini sebenarnya banyak ya memposting. Terakhir itu saya cek ada di Twitter, ada juga di Facebook beredarnya, dan bisa jadi ini akan menular kemana-mana di YouTube dan lain-lain, karena video ini karena saya nontonnya udah lama sih sebenarnya. Iya, banyak juga di WhatsApp grup dan muncul juga kan. Bisa jadi WhatsApp to WhatsApp juga beredar. Kalau saya lihatnya di WhatsApp kayaknya. Dan dikirimin orang. Ya, sebaiknya itu segera kalau ada yang menerima ya sudah, jangan diedarkan lagi. Ya. Jadi kita juga belum tentu tahu juga kebenarannya, dan biasanya memang yang ngedar ini ibu saya. Paling suka ngirimin model-model begini nih, walaupun kebenarannya kita juga belum tahu. Kalau saya dulu waktu kecil tuh suka, waktu sekolah SMP, SMA ya, suka terima kuliah ya, suka terima bacaan 33 kali bacaan ini, kemudian baca ini kirim ke 10 orang, kemudian 10 orang ini akan mendoakan Anda akan mendapat inilah kayak gitu tuh dulu kayak gitu dulu ya.
Wah, pesan berantai saya kirim-kirimin tuh. Dulu belum ada Benar. zaman hoax, belum ada kata-kata hoax zaman Hoax dulu. yang dulu ada ya. Jadi kalau di sini sebutin ada 2 tipe stroke ya, dari Dokter Nurul itu ada penyumbatan, ada pecahnya pembuluh darah. Ya. Satu penyumbatan, satu pecah pembuluh darah. Untuk mengecek indikasi ini ya CT scan ada di rumah sakit. Ya, ya, ya. Jadi jika ada menemukan itu segera bawa ke rumah sakit. Ya. Kalaupun Anda buka di YouTube atau di Google tentang bagaimana pengobatan pertama untuk stroke, langkah pertama, mohon jangan di akun-akun yang tidak jelas. Ya. Jadi kalau misalkan di Halo Dokter atau akun dari rumah sakit Rumah yang sakit. resmi ada portalnya, atau dari media Kemenkes, yang mainstream atau dari Kemenkes, nah itu baru jadi rujukan. Tapi kalau misalkan akun Bojo Sembuh misalkan, nah itu udah pasti akun yang dibikin hanya untuk kepentingan AdSense kadang. Ini malah akunnya yang mengedarkan ini menjual hoax malah. Bukan hoax tapi X-nya 3 kali. Oh gitu ya. Iya, di X gitu ya. Bukan hoax gitu Bukan ya. hoax, X-nya 3 kali gitu ya. Yang menjelaskan ini. Tapi ada juga yang dibangnya komen di situ. Ini konten hoax. Oh, ada ya. Sudah kayak ada. gitu. Oke. Jadi bisa kita tegaskan bahwa pertolongan serangan stroke dengan menekan bawah hidung, di antara hidung dan mulut itu kita bisa nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Baik, sudah ada 8 informasi yang beredar dan kita hoax. Meskipun 8 ada yang buat hoax ada 800, bukan berarti kita berhenti untuk mengklarifikasi sebuah informasi atau meluruskan informasi yang salah, karena perbuatan baik tidak dihitung dari jumlahnya, tapi dari niat dan juga keinginan kita untuk mendapatkan atau memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk di program yang paling fenomenal di Indonesia ini, yaitu Viral Tapi Hoax, yang makin banyak followernya. Bang Asnil, terima kasih. Siap, terima kasih Bang Gaib. Jangan bosan-bosan untuk datang dan juga menelusuri fakta Siap. di tempat ini. Teman-teman, demikian. Thank you untuk semua kru. Saya Gaib Portusigit. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan. Cek fakta, baru bicara. Bye-bye.